Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Prasetyo dari Teknologi Rekayasa Internet 4A. Di sini saya akan melakukan membuat video hands-on tentang pemrograman Internet 1, versi 15, Automatic Testing. Nah, di sini saya sudah membuat ya projectnya. Dan di sini kita melihat dulu buat videonya. Nah, di sini itu di satu itu penjelasan alur, menunjukkan diagram arsitektur smart city dan rekan yang sudah dibangun. Nah, di sini saya tuh membuat alurnya menggunakan diagram ya. Sudah saya buat di sini. Nah, sini ada penjelasannya, ada diagram penyelesaian. Nah, sini di pertama tuh ada user access. Nah, di sini itu adalah interaksi pertama terjadi. Arsitektur ini itu melayani dua kelompok pengguna, yaitu warga atau citizen itu menggunakan aplikasi web SPE gitu ya, melalui perangkat mereka gitu. Sini itu tujuannya adalah untuk melaporkan semua masalah yang ada di kota tersebut, seperti jalan berlubang, lampu padam, dan sampah dan lain-lain gitu ya. Yang dua itu ada admin atau admin kota. Itu mengakses sistem melalui panel dashboard yang telah ada gitu, yang telah dibuat itu menggunakan komputer desktop atau laptop. Panel ini panel ini digunakan untuk meninjau laporan, menugaskan petugas lapangan itu melacak kemajuan perbaikan gitu. Nah, akses ini itu dengan ikon perangkat orang orangnya gitu ya, yang mengarahkan mereka ke komponen antarmuka yang sesuai dengan lapisan. Berikutnya itu ada front end SPA gitu. Front end SPA atau eh, aplikasi citizen. Nah, pada lapisan ini itu sepenuhnya itu bertanggung jawab atas pengalaman pengguna. Proyek ini, yang saya kerjakan ini itu menggunakan pendekatan SPA atau Single Package Application yang saya buat. Ini berarti aplikasi ini hanya memuat satu halaman HTML. Dan interaksi selanjutnya itu akan memuat konten secara dinamis tanpa melakukan perlu merefresh seluruh halaman gitu, tanpa kita F15. Nah, selanjutnya itu ada komponen front end utama. Front end utama itu adalah punya saya ini Smart City Smart City Citizen SPA NPM saya 2078-2019. Ini adalah folder utama untuk kita ini sebagai aplikasi warga, dan mungkin sebagai panel warga. Nah, di sini itu ada struktur kodenya ya, ada di project slide ini. Nah, ada JS itu untuk menampilkan kode dan aplikasi dan lain-lain. Ya, ini plywood. Nah, selanjutnya API JS. Nah, API JS itu perannya sebagai API JS itu perannya sebagai jembatan komunikasi dengan backend. Fungsinya di sini adalah mendefinisikan fungsi-fungsi JavaScript seperti fetch dan multi-fetch untuk membuat permintaan API resolvable ke server backend. Misalnya, fungsi kirim laporan data di sini akan mengirimkan ke laporan warga ke endpoint API Django. Ada app.js. App.js ini perannya buat instalisasi dan konfigurasi aplikasi utama. Nah, fungsinya, hal ini itu sering digunakan untuk memuat library utama, mengkonfigurasi pengaturan global aplikasi, dan mengikat komponen UI ke elemen HTML.
Ada juga Out.js. Out.js itu perannya manajemen sesi dan autentikasi pengguna. File ini itu mengelola alur login, menyimpan token, akses akses JWT gitu, memeriksa status login dan memastikan pengguna yang tidak terautentikasi tidak dapat mengakses halaman yang dilindungi seperti dashboard, admin dan lain-lain gitu ya. Dan satu lagi ada router JS, itu perannya untuk manajemen navigasi dan root aplikasi gitu. Fungsinya, karena ini adalah SPA, file ini tuh menentukan komponen atau halaman utama yang harus ditampilkan berdasarkan URL. URL seperti ada laporan slash dashboard gitu lah. Eh, Index HTML ini adalah salah satu file utama yang dimuat oleh dari server. Ini adalah kontainer gitu, tempat aplikasi SPA itu berjalan. Oke, lanjut ke yang komponen B, yaitu ada dari backend, komponen UI yang static, ada di sini di template ya, di sini template. Nah, di sini. Nah, di file template itu menyimpan template HTML dalam struktur SPA yang murni gitu. Jadi di sini nih, SPA ini ya itulah. Nah, selanjutnya itu adalah eh, apa backend server Smart City, backend server. Nah, ini adalah pusat logika bisnis dan pemrosesan data. Backend ini dibangun menggunakan Django framework web pattern yang saya gunakan itu untuk membangun sistem ini yang aman dan dapat diskalakan. Nah, proyek utamanya adalah Smart City, server Smart City dan Smart City. Nah, Smart City App. Nah, di folder Smart City App ini itu pada file setting itu kita di sini berisi semua konfigurasi utama proyek, database yang digunakan dan lain-lain gitu ya. Nah, URL. Nah, URL ini itu fungsinya adalah sebagai peta root server. File ini itu menentukan view Django mana yang harus menangani permintaan HTTP berdasarkan URL-nya. Misalkan permintaan laporan gitu. Ya udah ya ke laporan. Nah, lanjut ke dari situ itu lanjut ke database. Database. Nah, di database ini saya menggunakan MySQL. Nah, dari laporan-laporan yang dari warga atau juga dari admin itu disimpan ke database. Oke. Nah, bagian penjelasan alurnya sudah, langsung aja ke bagian 2. Demo. Oke, kita demokan. Oke, lanjut. Oke, demo. Bentar. Demo. Di portal Citizen dan admin. Draft laporan Citizen. Oke, Citizen. Nah, ini sabar kita keluar dulu. Nah, ini saya login sebagai user. Namanya punya saya user 1. Di sini itu kita diminta untuk membuat laporan draft. Laporan, tambah laporan, ya. Jalan nanti.
jalan rusak, infrastruktur. Lokasinya itu di jalan, Jalan Pagar Alam. Eh, saya nona deskripsinya saya menggunakan jalan rusak di Jalan Pagar Alam, depan depan Ciplas. Simpan sebagai draft. Oke, laporan sudah disimpan ya sebagai draft. Oke, lanjut kita lanjutkan laporan tersebut ke. Oke, sebelum kita ajukan, kita coba kita buka di sini. Ini kan sudah admin, itu nggak ada ya di sini. Belum masuk ya, karena di sini kan masih draft. Jadi di admin ini belum masuk ya datanya. Langsung kita ajukan. Nah, ini status sudah berubah jadi reporter. Coba kita cek di sini. Nah, jalan rusak nih di Pagar Alam. Masuk ya. Dan besar saya menemukan jalan rusak di ruas jalan Pagar Alam depan Ciplas. Oke, kita verifikasi. Oke, bisa masuk ke statusnya, aksinya lagi di statusnya verifikasi. Coba kita cek di sini tuh. Nah, udah diverifikasi statusnya. Lanjut, sudah ya. Lanjut, tunjukkan laporan, tunjukkan fitur anonimus. Oke, fit kota. Nah, oh ya, sabar. Kita ganti akun dan pakai akun ini. Kita login sebagai user 2. Oh, user 2. Ini user 2 ini. Lupa daftar aja. So, namanya user 33, user 33 @gmail.com. User 33. Nah, kita masuk ke feed kota. Nah, di sini itu sudah yang kita buat tadi di user 1 itu pelaporan jadi warga anonim ya. Sesuai dengan ini fitur anonymous. Oke. Lanjut ke portal admin, tunjukkan halaman dashboard. Ini dashboard. Dashboard ini ada jalan rusak infrastruktur yang baru kita tambahkan tadi. Terus, oke. Yang baru kita tambahkan tadi masuk ke laporan terbaru ya. Lalu kita ajukan salah. Ubah status laporan baru yang baru saja dibuat laporan sebelumnya. Oke, tadi sudah kita ubah, lanjut kita ubah lagi jadi progress. Nah, statusnya sedang di progress dan kita coba kita selesaikan. Nah, sudah resolved ya, sudah resolved. Kita cek di sini harusnya dari resolved. Nah, sudah resolved. Nanti kita keluar dari user 33, kita user coba kita cek di user 1. Salah lagi. User 1 login. Nah, di sini sudah resolved ya. Nah, coba di sini nggak bisa lihat karena di laporan sendiri. Oke, lanjut. Di poin selanjutnya itu bentar, rekam nggak? Oke, rekam kok. Oke, di sini itu kita bedah kode dan dokumentasi API gitu.
Lalu tunjukkan buka kode program, tunjukkan blok kode yang paling menantang. Oke, sini sudah saya buka di bagian main apps. Nah, di sini. Pada bagian ini, itu menurut saya kenapa menantang, karena itu kita meng-hide suatu. Nah, di sini di hide, ada yang di hide itu, punya saya yang di hide itu delete, delete-nya di hide. Kenapa? Karena biar orang tuh nggak asal ngedelete. Nah, dan kenapa ini menantang menurut saya, di pengalaman saya sebelumnya itu dia bukannya meng-hide salah satu aja, tapi dia malah meng-hide reportnya. Reportnya itu di-hide, jadi hilang report. Itu menurut saya menantang, kan. Jadi itu ada yang saya ubah dan saya tambahkan kodenya biar dia nge-hide salah satu aja endpoint delete gitu. Nah, itu bagi saya menurut saya menantang. Selanjutnya itu kita buka Swagger atau Scalar, tunjukkan satu poin. Oke, Swagger atau Scalar. Swagger atau Scalar. Swagger aja. Di sini itu kita login, 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 ini login. Terus login. Di sini dia kita tryout nih, astagfirullah, mabuk. Di sini kita login sebagai user satu, satu. Nah, di sini muncul nih tokennya. Kita masuknya akses, kita salin yang akses, kita taruh di sini. Sudah ya, sudah login. Kita sudah login. Nah, sini kita mau buka satu dengan jalan certain point. Post aja lah ya. Post. Coba kita lihat. Hmm, nggak sabar. Tapi report. Report. Nah, tapi report aja lah. Kita post baru ya. Title-nya itu kita buat basing, basing. Kita buat basing. Judulnya itu lampu. Kategorinya itu infrastruktur. Lampu kan infrastruktur ya. Infrastruktur. Description-nya lampu jalan mati di depan eh, Gunung Sugi. Sugi. Nah, location-nya itu Gunung Sugi. Statusnya draft. Oke, kita eh, coba kita jangan draft. Kita buatnya reported. Coba dulu reported ini kita salin.
Nah nih, coba di dashboard bentar, udah benar, bentar. Coba yang tadi salin lagi, udah benar kok. Kirimkan ini soalnya. Harusnya di sini bisa. Coba. Nah, di sini bisa harusnya. Ya, yang ini kan ya, endpoint ini bisa kan. Yang login ini bisa, endpoint login. Yuk, coba kita kita buat lagi. Yuk, infrastruktur, infrastruktur, kegiatan, kegiatan, kuning, publik. Ini lokasinya gunung, publik. Tapi seharusnya ini bisa ya, nggak tahu punya saya error, error terus. Ya harusnya ini bisa punya saya. Tahu ini error, oke. Yang tadi yang login itu bisa, endpoint login bisa. Ini kita skip aja, lanjut tes running. Nah, di sini saya itu melakukan tes running itu di lokal. Kenapa? Karena yang sudah saya coba tadi sebelumnya itu saya running di server itu dia nggak bisa hancur gitu. Dia mau manggil URL server juga tetap dia nggak bisa. Contoh kayak ya yang Swagger tadi itu nggak bisa. Ya, kayak gitu loh pokoknya contoh kecilnya. Di sini saya melakukan lanjut di lokal ya. Sesuai dengan punya book Nurul itu kita tabas. Belum tes, itu kita Python manage py tes, tes dulu di sini. Di sini saya membuat tesnya itu 57 tes ya, 57 tes. Kita tag, tunggu tesnya 7. Tunggu. Nah, di sini itu dari 57 tes itu semuanya oke ya, nggak ada yang pilot. Next, lanjut ke yang ini.
Oh, salah. CD titik titik CD Smart tuh. Enggak, saya mau buka ini, saya lupa saya. Itu adalah tadi di SPA. Oh, yes. NPM PX CMD Playback test test. Oh, NPX dot. Oh, di CMD 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 CMD. Saya buka CMD PD kan udah ada di situ. CMD itu Smart. Oke, di sini kita tes satu. Oke, kita tunggu hasil tesnya. Ini udah kan belum? Ini udah, udah. Ini, yuk, oke, sabar. Cek dulu. Oke, oke, sabar. Dulu, dulu, dulu. Saya kasih tes yang ini dulu. Kemarin bisa semua kok. Nih, ini nggak bisa. Ini apalagi dibuka ya. Oh, apalagi login nih. Kayaknya ini. Tunggu dulu ya. Bisa semua. Oke, terus sembari kita nunggu, baca lagi. Hmm, oke, coba coba lagi. Kamu tadi mungkin lagi ini ya, apa, login. Berarti harus dibenerin, ada yang dibenerin. Beneran bisa. Biar tengah
Jadi emang dia belum ben atau mungkin ada yang keubah ya di punya saya ini. Oke, berarti masih ada yang belum bisa. Jadi di sini saya akan benarkan dulu. Oke, di sini kita lanjut. Tadi ada yang sedikit dibenarkan dalam file setting saya. Oke, sudah saya benarkan. Lanjut kita jalankan tes. Ya kan ternyata. Coba masuk. Ya bisa. Dua, ini tiga bisa. Empat bisa. Ya, empat bisa. Lima bisa. Nah, lima bisa. Enam bisa. Tujuh bisa. Delapan bisa. Oke, oke bisa. Lanjut kita coba yang head. Ini sama. Bisa. Support lampu. Oke, sudah bisa tag semua. Oke, lanjut kita tes yang coverage. Kita sini cukup. Tunggu tesnya. Mari kita tunggu. Ya, kita tunggu. Kita tunggu sampai sini. Oke, sudah bisa yang coverage bisa. Ini 94%. Betul. Oke, lanjut kita buka HTML-nya. Itu yang 5.500. Ini yang yang ini nih. Control C. Lalu kita buka di SPA Playworld. Hmm. Eh, hmm. Ini HTML kan? HTML. Mana ya lu?
Oh, ini kalau ini berarti ini bentar, coba kita cek di sini. Corporate report. Ini harusnya. Banyak. Di HTML kan. Eh, oke, ini deh. Nah, astagfirullah, nggak dijalanin tadi. Nah, di sini di function ini di file tadi kita 80% misalnya udah 94% di function ini yang lebih detail semuanya kelihatan. Oke, sudah. Oke, lanjut. Refleksi. Refleksi. Ini refleksinya 100 meter ini banyak ya. Contohnya, itu ya satu ini yang tadi saya lagi buat hands on ini. Dia ada aja halangannya. Kedua, ini ada dua session 11 saya tuh ada dua. Satu gagal, satu berhasil. Satu gagal, satu berhasil. Terus lab session 12 nih. Lab session 12 sekali. Ini lab session 12 dua kali, tiga kali lab session. Nah, ada lab session 12 nih punya saya. Terus itu ada lab session 12 lagi punya saya dua kali. Lab-lab ini ada lagi tiga kali. Lab session 12 lagi empat kali. Nah, yang benar yang lab session 12 ini itu ada, nah, di situ ada gagak, ada banyak lah gangguan. Nah, terakhir di lab session 15. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu lagi, enam, tujuh. Lab akhir. Ada tujuh, tujuh, tujuh percobaan yang sudah saya buat. Itu kebanyakan rata-rata gagal dan hancur di file sebelum-sebelumnya. Contoh, ya di lab selesai ini, tahu di lab mana ya, itu lupa. Itu dia lab 15 ini jadi semua. Jadi semua. Cuman di lab-lab sebelumnya itu hancur. Kayak di lab 14 itu hancur. Di lab, nah, di lab Scalar Swagger itu hancur, nggak bisa dibuka. Terus ditambah lagi ada admin bisa nambah nambah adminnya, bisa nambah laporan. Saya nggak bisa. Terus apa lagi ya, saking banyaknya lupa sampai masalah-masalahnya. Nah, itu terus ya itulah di lab 12, 11, 12 sama
15 sih paling banyak. Lebihnya sih alhamdulillah lancar. Itu sih. Oke, cukup sekian praktek hands-on dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya Iri, sebagai Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.